Kenalkan, nama saya Wardanurma Ayuni. Saya dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2400103925810189. Salam. Ada yang bisa dibantu. Ada, Bu. Kenapa? Itu akhir-akhir ini nilai akademik saya menurun. Menurun? Ya, Mulai merasakan menurunnya sejak kapan? awal semester 1. Awal semester 1. Berarti sebelumnya kamu sudah merasa nilainya ada pengurangan? Iya, ada. Di mapel apa yang lebih spesifiknya? Di mapel matematika sama IPA. MIPA. Iya. Ada kesulitan sama mapel MIPA? Sebenarnya tidak ada, Bu. Kenapa? Cuman kalau waktu belajarnya itu kadang kurang fokus gitu. Iya, apa yang buat nggak fokus? Karena kan kalau di rumah sering main HP, jadinya tidurnya larut malam gitu. Selain main HP, Ya, baca novel gitu. suka baca novel? Suka. Kalau sama itu, nonton streaming? Enggak. Oh enggak. Lebih banyak novel. Iya, lebih banyak. Novel apa? Novel kayak apa itu teka-teki gitu biasanya. Fiksi. Iya, fiksi. Terus tujuannya mau konseling apa? Ya biar gimana caranya biar nilai saya naik lagi gitu lah. Biar ada perubahan. Iya, ada perubahan. Kamu sudah mencoba ini membuat manajemen waktu? Belum. Kenapa? Ya karena kalau di rumah nggak pernah sempet Bu kayak bikin-bikin gitu itu. Tidak sempat. Karena itu tadi. Iya, karena main HP. Main HP sama tadi. novel tadi Sama ini. novel. Iya. Lebih menarik HP sama novelnya. Kalau di rumah HP-nya selalu memanggil-manggil. Iya. Aku, Iya. gitu. Iya. Sama novelnya Pak. Aku ada episode baru. Iya gitu. Bab ini seru loh, gak dibaca gitu. Progresnya ke depan selain untuk peningkatan nilai apa? Ya biar lebih fokus lagi ke pembelajaran gitu. Lebih fokus lagi ke sekarang gini, pernah nggak kamu memikirkan ke depannya dengan dampak ini? Ya pernah berpikir tuh. Apa yang ada di pikiran kamu? Ya saya berpikirnya kalau nilai saya terus-terusan kayak gini gimana mau majunya gitu. Ya saya juga di sisi lain pengen ningkatin, sisi lain karena HP sama novel itu tadi jadinya bikin nanti gitu terus. Lebih sering menunda. Iya. Pernah nggak gini? Aku coba dulu 1 menit untuk tidak bermain HP. Pernah coba. Nah, hasilnya Gak berhasil. Tidak berhasil. Iya. Berarti kurang maksimal. Terus sama novelnya selama pernah membuat perjanjian ini selama 1 jam ke depan aku tidak membaca novel ini dulu. Aku mau mencoba untuk mengerjakan tugasku. Sudah pernah? Kalau yang novel sudah pernah berhasil. Berarti efektif ya. Iya. Yang kurang efektifnya berarti di HP-nya. Oke. Berarti kamu sudah sepakat dengan dirimu sendiri apa belum? Pengen sepakat tapi belum bisa. Berarti masih 50-50. Iya. Sekarang boleh tanya, mau sepakat dengan diri sendiri apa nunggu nanti? Mau sepakat dengan diri sendiri. Berarti mulai dicoba sedini mungkin.
Coba begini, setelah pulang sekolah, pulang sekolah itu kan memang capek boleh, kamu boleh untuk yang namanya istirahat. Nah, itu juga di waktu pulangnya jam 2. Ya, seperti itu misalnya. Berarti aku ada waktu istirahat 1 jam. Nanti setelah 1 jam ke depan, ada lagi enggak listnya selain istirahat? Mungkin pengennya belajar Bu, tapi kalau udah lihat HP gitu udah lupa yang pengen belajarnya tadi. Berarti untuk 1 jam ke depan aku harus berusaha menahan diri agar tidak bermain HP. Susah ya. Makanya itu ada yang namanya mencoba saja. Itu ditekankan lagi ke dirinya atau ngomong ke dirinya, aku bisa, aku mampu. Ya. Kalau misalkan HP-nya sudah melambai-lambai, itu ditekankan lagi ke dirinya. Ini ada yang lebih penting lagi, mengerjakan tugasku dulu biar besok aku tidak ketinggalan, biar aku tidak tertinggal lagi nilai-nilai. Atau mungkin ada cara lain selain yang disampaikan ini Bu Ada tadi, mungkin pernah mencoba cara lain dari versinya kamu? Pernah mencoba apa kayak kartu SIM semua tentang HP itu saya coplotin semua biar gak ada notif gitu. Tetap aja gak berhasil, baru nyapot taruh habis itu pasang lagi, jadi tinggalan gitu ya, ya kayak gitu. Iya. Jadinya pasang lagi. Selain itu apa lagi? Susahnya sih memang di HP Bu. Kalau novel itu gampang, taruh ditimbun sama buku apa aja udah bisa lupa. Iya, kalau yang HP lebih susah lagi karena ada suara notifnya ya. Notif. Sudah pernah mencoba untuk suaranya dimatikan? Pernah Bu, itu HP-nya tuh menonjol lagi tuh kayak oh masih ada lightingnya itu ya. Iya, kalau HP-nya dibalik ya tetap lagi gitu. Ngelirik gini lagi. Gitu. Berarti di ruang di kamar ya? Di kamar Bu. Coba seperti ini, HP-nya ditaruh di kamar, kamu belajarnya di luar kamar. Jadi di ruang rumah bisa, atau pinjam kamar kakak bisa. Jadi dicobanya untuk tidak satu ruangan dengan benda itu tadi. Ya. Dicoba dengan hitungan menit. 5 menit pertama. Nah, misalnya aku mau mencoba dengan hafalan IPA. Aku mau hafalan perkalian dulu. Kamu tak taruh dulu, aku mau jalan-jalan dengan belajar. Itu juga selama dalam kurun waktu 5 menit itu ada tidak rasa kelegaan? Kadang lega, kadang enggak Bu rasanya. Tidak leganya karena biasanya lihat HP ini ditaruh gitu, apalagi sampai 5 menit kan biasanya gak sampai 1 menit udah pegang HP lagi, pegang lagi gitu. Maka dari itu dicoba. Jadi 5 menit pertama aku bisa, aku berhasil. Memang masih belum sempurna. Tambah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Itu bisa. Duduknya panas kan kalau lama-lama atau jauh-jauh. Gimana dengan HP-ku? Iya gitu ya. Iya. HP-ku pasti ada notif. Pasti ada yang ngejar-ngejar, pasti ada yang sudah update baru gitu ya. Pasti. Itu coba gini. Nanti kamu pasti ku jamah lagi ya. Coba self talknya seperti itu, berbicara dengan diri sendiri, dengan dirimu ya, dengan diri itu disinkronkan dari pikiran sama hati.
nanti dulu. Ayo kita bersinergi untuk mengerjakan tugas ini dulu. Nanti pasti kita bertemu lagi dengan HP itu. Ya, coba seperti itu. Kalau di sekolah, Kalau di sekolah bisa bu, karena HP-nya kadang nggak bawa HP ke sekolah. seperti itu. Tapi masih kepikirannya di HP di rumah, jadi itu juga nggak fokus juga. Pernah itu ambil curi start untuk bawa HP ke sekolah? Pernah. Nah, kenapa? Karena kayak eman kalau gak dibawa kan ada episode baru gitu. Dari apa itu season yang kamu lihat. Iya. Pernah enggak apa itu berpikiran gini, mungkin tak bawa aku ketahuan sama ibuku, aku asik sendiri nonton yang aku bawa. Pernah enggak? Pernah. Berarti dan itu sudah pernah kamu lihat. Pernah. Pikirkan juga apa itu ininya penyelesaiannya. Kalau memang itu benar-benar tersita oleh gurumu. Belum pernah berpikir kalau sampai ke situ. Pokok aku mau. Iya. Sekarang bertanya, kalau itu terjadi, Ya, mungkin gak berani bilang ortu bu, karena pas nanti saya juga yang disalahkan. Iya. Berarti apa jalan tengahnya? Harus bisa tahan diri biar gak bawa HP ke sekolah. Ada lagi yang sudah kamu pikirkan tapi susah untuk dilakukan. Ada bu, kayak pengen lebih fokus gitu loh, tanpa ada mikirin hal-hal lain, tapi tetap nggak bisa terus. Hal-hal lainnya ini apa? Ya kayak main, HP, novel gitu semua. Mainnya memang main keluar? Ya main sama saudara gitu. Selain sama saudara? Ya sama teman. Sama teman. Ya. Keluarnya biasanya main kemana? Biasanya muter-muter jalan-jalan gitu. Oh hanya having fun aja. Iya. Misal nih ada yang ngajak kamu, Ya. Kamu sedang memperbaiki manajemen waktu yang tadi, tentang memperbaiki pola belajar untuk nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari sini. Kamu sudah fokus, kamu sudah, aku bisa berjalan. Terus tiba-tiba ada yang ketuk pintu, main yuk. Seperti itu. Itu gimana responmu? Kalau ada temanmu yang seperti itu, gimana? Aku gak main dulu, mau belajar gitu. Terus kalau ditimpali sama temanmu gini, halah, nanti saya ini loh enak kumpul-kumpul di sana sama teman-teman. Enggak, aku tetap mau belajar aja, kumpul bisa kapan-kapan lagi. Nah, dari sini bisa nyimpulkan enggak dengan HP? Bisa kan? Nah, berarti antara teman dan HP itu tidak jauh berbeda. Berarti ketika kamu sedang fokus mengerjakan pekerjaan atau tugas proyekmu, kalau kamu kepikiran dengan HP-mu, responnya sama kan ketika kamu menolak ajakan Teman main. Kling kling kling. Kling kling kling. Gimana? Ya harus berusaha tetap fokus saja di pendirian. Ya bisa aja. Aku mau fokus itu. Ya. Gak bisa. Aku bisa. Ya. Terus itu kalau sudah enak ngerjakan terus orang kling kling kling. Selalu katakan Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa kalau dicoba. Terus apalagi selain tentang mata pelajaran, selain mata MIPA tadi, MTK juga sama kayak MIPA tadi. selain MTK sama IPA,
ke non akademiknya. ke non akademiknya ini apa? Paskib. Oh, paskib, paskibra. Nah, kenapa dengan paskibra? Saya kan ikut kayak pelatihan gitu. Kalau masuk paskibnya tuh kayak ada seleksi gitu kan. Itu semangat. Waktu udah lolos masuk itu kadang mikir tengah jalan, betul gak ya gitu. Tapi iya. Terus saya pikir lagi, tapi masuknya susah karena pakai seleksi gitu. Tapi yang bikin keluar tuh capek, habis itu kayak kakak pelatihnya kayak gitu, jadi yang bikin gak bertanya seperti itu. Yang bikin ingin keluarnya itu karena pembinanya galak-galak. Iya. Karena pembinanya tidak bisa diajak kompromi. Iya. Gitu ya. Kamu memilih ekskul ini atas dasar pilihanmu atau ingin menuruti yang lain? Ingin keinginan saya sendiri, Bu. Itu dikembalikan lagi ke siapa? Ke diri saya sendiri. Ketika kamu capek, boleh. Itu capek, ya. Itu memang capek. Istirahat sebentar ya. Ya. Selalu katakan seperti itu. Aku capek, ya. Aku capek. Aku tahu diriku capek, diriku lelah, diriku penat. Aku boleh istirahat sebentar. Setelah itu, aku bisa melanjutkan lagi. Aku tidak suka karena kakak pembinanya galak. Orang galak, ataupun orang marah-marah pasti ada Sebabnya. Pasti kamu tahu kan juga kenapa kakak pembinamu marah? Kenapa? Karena biasanya salah gerakan gitu. Salah dari apa-apa yang diberikan, tidak sesuai dengan instruksi. Kalau sesuai dengan instruksinya pasti Gak marah. sudah tahu di sini bahwasannya semua yang terasa berat itu pasti bisa diringankan. Dengan apa? Dengan kepercayaan. Ya, kepercayaan, yakin, terutama usaha. Aku nggak mampu. Tidak ada kata tidak mampu. Semua dimulai dari diri sendiri. Bicara dengan diri sendiri. Dulu nanti aku dibilang gila sama orang yang melihatku kalau aku bicara sendiri. Tidak. Ya, berbicara dengan diri sendiri itu tidak salah. Ya. Apapun itu masalahnya, ya, disimpulkan dari pikiran dan hati, disampaikan juga di hati. Ya, saya tahu itu berat. Memang berat, memang susah, tapi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa. Semua pasti bisa teratasi. Ada lagi sudah gimana setelah menyampaikan Lebih lega karena udah ada saran yang bisa dicoba buat kedepannya. tapi mulai nanti bisa dicoba apa? Membuat manajemen terutama setelah pulang sekolah jam sekian, berarti dari jam sekian sampai jam sekian aku harus melakukan kegiatan ya gitu terus. Kalau gagal kasih silang, kalau berhasil dikasih centang. Nanti kalau waktunya panjang bagaimana? Tidak, karena proses itu memang panjang, tapi hasilnya pasti jelas. Ya, berarti untuk kedepannya lagi, gue mau apa? Mau lebih memperbaiki lagi.
terus meningkatkan lagi, yang turun ditingkatin. lagi udah terus selain dari konseling ini apa nanti rencananya? Ya mau itu Bu, lebih ningkatin pembelajaran biar bisa ningkatin nilai juga. Ada lagi Sudah. sudah itu aja. Berarti untuk kedepannya ditata dengan hati-hati dan dipikirkan baik-baik. Coba di sini. Harapannya ke depan bagaimana? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Setelah tahu hasil dari konseling ini tadi. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari konseling hari ini? Itu apa? Coba tuliskan di sini. Ada lagi? Sudah. Sudah. Untuk interaksinya sama teman-temannya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah.
juga koreksi kamu. Semoga teman-teman konseling ini bisa intinya jangan pernah menyerah untuk mencoba. Sulit pasti coba. Semua pelajaran pasti semua yang namanya hal buruk ditinggalkan pasti sulit. Selama mau mencoba pasti semoga ini bisa membawa dampak positif untuk kamu saat ini, ke depan, dan masa depan. Semoga apapun progres kamu yang kamu tuliskan, wishlist kamu tercapai. Ya, tetap semangat, tetap belajar, tetap berusaha. Sesulit apapun itu pasti bisa diatasi dengan belajar. Ya. Sampai ketemu nanti di konseling selanjutnya dengan progres yang lebih baik. Ya. Sudah ya. Ada lagi yang disampaikan? Tidak ada. Sudah. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih.